Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa dengan saya kembali dalam renungan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu tema penting. Kita masih punya Allah. Benarkah kita masih punya Allah? Di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan ini. Ada bacaan yang menarik dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Kisah tentang Goliat dan Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca seluruh pasal dari bagian pasal 17 ini, maka saudara akan dapati di situ bahwa Goliat menantang Israel dan Israel sangat ketakutan. Teror itu telah begitu lama ada di Israel, 40 hari. Selama 40 hari kalau saudara baca di situ, ceritanya jelas sekali bahwa Goliat menantang Israel dan Israel ketakutan selama 40 hari. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata Goliat yang menantang Israel itu tingginya 6 hasta, hampir 3 meter. Baju sirahnya 5.000 sikal, gagang tombaknya 600 sikal beratnya. Itu cukup berat, ya. Cukup besar sekali. Ini sangat mengerikan bagi Israel. Dan yang tidak masuk akal lagi, Goliat menantang Israel berkelahi 1 lawan 1. Bagaimana mungkin Israel pendek-pendek lawan orang yang tingginya hampir 3 meter? Itu sangat tidak mungkin. Tapi Goliat berhasil mengalihkan fokus Israel dari Allah kepada dia. Orang yang besar itu, sosok Goliat yang mengerikan itu. Sehingga Israel tidak mampu berpikir realistis. Israel sangat ketakutan. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan di dalam ayat 8 sampai 11, maka Goliat berhasil meneror dan membuat cemas dan takut orang Israel. Bahkan di dalam ayat yang ke-24 pasal 17, saudara dapati di situ bahwa ketika Goliat berjalan, Israel lari terbirit-birit ketakutan. Baru dengar suaranya Goliat berjalan, Daud datang di tengah-tengah situasi itu dan memperkenalkan nama Tuhan. Daud datang ke tengah-tengah pertempuran itu setelah ia harus melalui uji coba pakai pakaian baju sirah dan dia tidak mampu melakukan itu. Dia mengatakan begini, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teror yang menghantui orang Israel selama 40 hari itu dikalahkan oleh Daud. Daud mendatangi Goliat dan dengan berani dia menantang Goliat. Dia mengatakan begini, supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel punya Allah, supaya Israel tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Saat ketakutan, kecemasan datang di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, biasanya kita dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimana dengan hidup ini? Dan ini ternyata bukan hanya 2 minggu, sudah hampir 1 bulan kita stay at home, tinggal di rumah, kerja di rumah, ya ibadah di rumah, melakukan segala sesuatu, aktivitas di rumah. Saudaraku, kadangkala orang sudah mulai tidak bisa berpikir realistis. Ketakutan terjadi di mana-mana. Begitu dengar tetangganya terkena positif COVID-19, orang mulai ketakutan. Saudaraku, harusnya tidak demikian bagi orang-orang yang percaya. Ketakutan itu membuat orang tidak mampu melihat Allah. Ketakutan itu membuat orang terus bertanya-tanya, di mana Allah? Di manakah Allah? Mengapa Allah tidak membela kita? Mengapa Allah diam saja saat kita takut? Mengapa Allah mengabaikan kita? Mengapa ia tidak hadir di tengah-tengah kita? Mengapa dia memdiamkan kita punya masalah? Saudaraku, pertanyaan ini sering terjadi. Walaupun kita menyanyi, Allah kuda sehat berkuasa. Walaupun kita menyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Walaupun kita mengatakan, Allah kita heran dan besar, Allahku luar biasa. Tetapi dalam situasi-situasi seperti ini, kadangkala realitanya itu membuat kita menjadi cemas dan takut. Kita tidak mampu melihat Allah. Masalahnya besar, Allahnya kecil. Bagaimana? Ubahlah Allah yang besar, masalahnya yang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menghadapi masalah dengan iman yang teguh. Dan dia tahu betul kemampuannya.
dia mengambil batu kali. Batu ini dia bawa. Dia bawa 5 batu ini datangi Goliat. Goliat telah menakuti Israel 40 hari. Tetapi baru Daud mendatangi Goliat dengan batu. Goliat menjadi merasa diremehkan. Emang anjing aku, sehingga kau datangi aku dengan batu, dengan ketapel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata dengan batu ini Daud mengalahkan Goliat. Sederhana sekali. Daud mengatakan supaya dunia tahu di Israel ada Allah. Supaya dunia tahu bahwa Allah ada di dalam diri saudara, dalam diri saya. Supaya semua orang tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Apakah batu ini perlu menjadi bukti kehadiran Allah di tengah-tengah kita? Tuhan Yesus mengatakan kalau mereka diam, tidak memuji Allah, tidak meneriakkan hosana-hosana bagi anak Daud itu, maka batu yang akan berteriak. Wah, kalau batu berteriak, gunung meletus semua. Saudara yang dikasih Tuhan, ini jelas bagi kita bahwa ketakutan harusnya tidak membuat kita mengabaikan Allah. Daud mampu melihat Allahnya dan Daud menguasai kemampuannya. Dia gunakan apa yang dia mampu dan dia kalahkan Goliat itu dengan sekali lempar. Kena dahinya, jatuhlah Goliat itu dan matilah dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kuncinya menghadapi masalah cemas dan ketakutan? Hadirkan Allah dalam hidup saudara. Saudara akan tenang, saudara akan bahagia, dan saudara akan menikmati kehidupan di tengah-tengah situasi yang mungkin sangat menakutkan. Tetap jaga jarak, memang iya. Ya, tetapi yang paling penting jangan itu membuat saudara ketakutan. Begitu orang mau datang ke rumah saudara, sudah saudara ketakutan. Saudaraku, Allah hadir. Saudara perlu melayani mereka yang ada dalam ketakutan. Hari ini kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Mungkin hanya melalui media online ini saya menjumpai saudara karena terbatasnya. Ya, ada batasan-batasan. Hamba Tuhan tidak boleh menjumpai mereka yang ada dalam keadaan terkena COVID-19. Tetapi melalui media online ini Allah menjumpai saudara. Doa kami menyertai saudara. Jangan takut, jangan cemas menghadapi situasi yang sulit ini. Saudara masih punya Allah. Jangan takut seperti Israel 40 hari dikuasai ketakutan karena Goliat. Daud hanya membawa batu dan Goliat pun ketakutan hanya dengan batu itu dan matilah Goliat itu. Allah benar-benar dinyatakan di tengah-tengah Israel. Dan Israel bersorak-sorai penuh dengan kemenangan. Mereka menghabisi orang Filistin itu dan mengejar mereka orang Filistin gantian yang terbirit-birit. Allah benar-benar hadir. Jadi jangan takut dengan situasi ini. Allah menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.